Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Alhamdulillah, pemirsa, pada hari ini kita berjumpa lagi dengan Pak Profesor Samsuri Zaltan. Dan hari ini edisi spesial karena beliau tunggal menjadi temu kita hari ini membahas terkait dengan pertama isu nasional dengan adanya Impres nomor 1 terkait dengan efisiensi. Yang kedua, kondisi di daerah kita yang kemarin katanya defisit, ya. Dan kata-kata efisiensi menjadi kata kunci untuk bagaimana pemerintahan ini bisa berjalan. Karena pemerintahan berjalan itu berbasis anggaran dan berbasis kinerja. Ya. 1 jam ke depan kita akan berdiskusi sama Pak Profesor Samsuri Zaltan, yang kita sudah tahu semua, beliau adalah akademisi, ekonom. Dan banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau ini sudah dicurahkan baik dalam bentuk tulisan maupun menjadi tenaga ahli di posisi manapun, baik pemerintahan maupun non pemerintahan. Kita langsung saja diskusi ke Prof. Sehat, Prof? Ya, Alhamdulillah. Puasa pasti ya? Puasa pasti. Sudah hari keberapa? 12 kita nih. Ke-9. 9. Udah 9. Mau dipercepat ya? Ya. Alhamdulillah. Sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah. Aktivitas di kampus masih berjalan? Jalan terus. Dan mahasiswa? Pokoknya puasa jangan sempat produktivitas turun. Oke. Cari pahala kita. Cari pahala. Cari pahala. Ya. Tanpa puasa kita udah dapat pahala, dengan berpuasa Puasa malah tambah berlipat ganda. Tambah berlipat ganda. Apalagi diundang di Orasi. Yowes. Tambah jadi dia. Thank you. Oke, makasih banyak. Prof, ya. Ini kan Perpres di awal tahun, di awal bulan di tahun 2025 ini. Itu Impres nomor 1 sudah langsung menginstruksikan untuk melakukan efisiensi. Ya. Bahkan perintahnya langsung mensinkronkan APBD, RKPD supaya diefisiensikan untuk penggunaannya. Bahkan ada kata-kata itu 50%. Iya. Sebenarnya efisiensi seperti apa sih menurut Prof yang harusnya itu dilakukan oleh negara ini? Ya. Jadi Mas Desi ya, kalau kita bicara efisiensi itu sebenarnya bukan baru sekarang. Oke. Ya. Jadi negara kita kalau dilihat sejarahnya ya, itu sejak zamannya Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Iya. Kebetulan bapaknya Pak Presiden kita hari ini. Ekonom besar kita, siapa pula nggak kenal beliau kan? Pasti kenal, Bro. Kenal. Jadi sejak zaman Pak Harto Orde Baru dulu, beliau sudah bilang bahwa inefisiensi negara kita ini itu sekitar 40%. Di zaman itu sudah Di zaman terukur. itu sudah beliau bilang, yaitu inefisiensi itu 40%. Tentu ini dari APBN kan? Iya. Nah, kalau kita lihat APBN kita sekitar 40% inefisiensi, ya derivasi APBN, APBD. Ya, anggaran pendapatan belanja daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Jadi kalau begitu, secara filosofisnya bicara inefisiensi sebenarnya ada bicara penyakit APBN dan APBD kita. Sadar atau tidak sadar kita memang itu salah satu problem mendasar. Jadi kalau dalam bahasa ekonomi itu optimalisasi. Nah, jadi kita secara pribadi juga gitu. Bukan hanya cari uang, tapi bagaimana memanfaatkan uang sebaik-baik mungkin. Kata-kata sebaik-baik mungkin dalam bahasa ekonomi itu optimalisasi artinya adalah efisiensi dan efektivitas. Tapi nggak boleh lupa efisiensi itu bukan berarti mengurangi yang ada gitu ya. Yang ada mengurangi output. Ya. Jadi samalah kita misalnya kalau bawa dalam mikro ya, bawa dalam mikro. Kayak ibu rumah tangga kita mengefisienkan belanja rumah tangga. Tapi bukan berarti mengurangi makan. Ya. Ya, tapi diefisien. Apa unsur-unsur yang diefisien. Nah, itu problemnya cuma di situ. Jadi jangan sempat definisi efisiensi anggaran itu diterjemahkan kepada berkurangnya produktivitas, berkurangnya output. Yang diefisien itu adalah yang boros. Yang tidak boros jangan diefisienkan. Kan gitu. Nah, kita tahu persis
bahwa banyak yang boros di dalam APBN maupun APBD. Nah, jadi gitu definisi efisiensi. Oke. Jadi the value of money, nah ini kalau bahasa ekonomi itu Ya. harus sama dengan outputnya. Jadi kalau kita beli baju, kalau kita beli baju itu 500.000, pas sampai di rumah kita merasa bahagia. Oh iya, pas Pas 500.000. dengan 100.000. Berarti baju itu kira-kira nilai 500.000. Memang senilai segitu. Senilai segitu. Happy kita makainya ya. Happy kita makai. Oke. Dan kita menyadari ini 500.000. Oke. Bila kita bandingkan dengan baju kita yang lain 300, memang nampak kualitas 300. Ini Oke. kualitas 500. Jangan sempat kita ngeluar uang, outputnya tidak persis seperti itu. Kan gitu ya. Pergi ke Jakarta, harusnya misalnya perjalanan dinas cukup 2 orang. Kenapa berangkat 3? Kenapa berangkat 4? Kira-kira gitu. Jadi definisi secara sempit, problemnya memang problem efisiensi, dan itu barang lama, dan itu problem kita. Bila tidak mampu kita mengefisienkan APBN kalau nasional, efisien APBD, memang kita bergerak begitu-begitu aja. Jadi saya pikir begitu. Terima kasih. Berarti salah satu ukuran kemajuan juga termasuk dari efisiensi itu ya, Prof ya? Iya, benar. Jadi kalau begitu planning itu, perencanaan itu bagus, nianlah perencanaan anggaran kita. Yang APBD itu ya? Ya, tapi kalau implementasinya itu tidak efisien, tidak optimal, nah, bahasanya itu optimal, tidak efisien, maka output yang kita capai itu nggak sesuai dengan uang yang kita keluarkan. Ya, uang yang kita keluarkan. Panjang jalan katakan 10 km. Harus dibiayai misalnya 300 miliar. Tapi kita nganggarnya 350 miliar. Ya, harusnya dengan 300 miliar. Cukup. Ya, nggak perlu 350. Kenapa 350? Nah, disitulah perlunya perencanaan anggaran yang dikelola, yang dirancang dengan baik. Jadi sehingga uang yang kita keluar itu pas sesuai dengan produknya, dengan outputnya. Kita sering itu melebih 300 miliar, 350 miliar. Dengan alasan untuk antisipasi hal-hal yang tidak terduga. Hal yang tidak terduga, tapi uang itu juga habis juga. Habis juga. Yang terduga nggak ada? Ya, itu nggak ada. Itu yang kita maksud. Jadi jangan, kan sekarang banyak tuh, efisiensi jangka nanti bahaya, gini. Salah satu yang fokus nasional itu perjalanan dinas. Betul. Ya. Peringatan seremonial. Iya, seremonial. Ya. Sudah itu ATK. Nah, yang itu yang harus kita ini. Ada misalnya kalau kita bawa ke daerah ya. Ya kalau nggak perlu studi banding ke apalagi ke luar negeri. Studi banding ke luar negeri. Ya toh. Bahasa Inggris nggak pandai. Ya toh. Kemampuan kita untuk studi banding aja belum mampu untuk di situ. Kita pergi ngabis uang ratusan juta. Ibu-ibu misal derma wanita mau studi banding ke Singapura, pergi ke Thailand, pergi kemana-mana, kan ngabis uang itu. Ya untuk apa? Itu yang kita maksudkan. Tapi mana yang wajib? Ya, kepala dinas harus ke Thailand. Yang wajib 1 orang, ya, tidak dikurangi. ATK juga begitu. Ada ATK misalkan, ATK seorang pejabat. Setiap bulan ATK-nya 3 juta. SPJ 3 juta. Pada habis cuma 2 juta. Berarti tiap bulan itu sudah tidak efisien. 1 juta. Bayangkan 1 juta kali 1 bulan. Kali 12 bulan. Kali sekian banyak instansi. Berarti kita sudah miliaran. Kita mampu mengefisienkan. Jadi kata efisien itu baik secara mikro maupun secara makro. Itu adalah salah satu yang harus kita tuju.
negara kita tidak efisien. Akhirnya banyaklah kedengaran kita budget defisit. Ini defisit, ini defisit. Ya boros pasti defisit lah. Oke. Nah, kira-kira gitu Pak Desi. Jadi sederhana sebenarnya Pak ya. Sederhana ya. Sederhana sebenarnya Sederhana, itu. ya. Nah, berarti salah dong Pak, Prof, asumsi bahwa efisiensi itu adalah pemangkasan. Apalagi dengan kata-kata 50%, apapun bentuk produk, output dipangkas 50%. Sehingga asumsi orang, gila bangkrut kita nih katanya. Tidak seperti itu Prof ya? Bukan. Jadi ada fokus yang harus dipangkas. Oke. Ya. Itulah salah satunya. Tapi yang tidak harus dipangkas tidak. Kan ada sekarang misalnya ini, oh honor dipangkas, ya nggak benar lah honor dipangkas. Nggak ada honor dipangkas. Berkembang pula isu nanti gaji nggak dibayar. Betul. Ya, udah Itu yang bikin resah Prof. nggak ada itu. Nanti PHK nggak ada orang PHK. Justru pemerintah kita menjunjung tinggi dan berharap kesejahteraan kita naik. Kesejahteraan pegawai naik, artinya Anggaran THR, honor itu tidak dikurangi. Tapi persoalan sekarang gini lah, misal contoh ya, kemana fokusnya? Kan ada tenaga-tenaga honor kita yang dibiayai dengan kegiatan. ya. Karena dia honor, ada kegiatan di dinas misalnya perkebunan atau di dinas apalah Dinas misalnya teknis, ya. teknis itu. Itu biasa ada pakai tenaga honor itu. Nah sekarang kegiatan itu nggak ada, ya otomatis tenaga honor juga nggak ada. Oke. Dan memang SK dia tenaga honor untuk kegiatan itu. Cuma untuk itu aja sifatnya. Tapi kita blow up. Oh, nanti dia tuh Dipertahankan ada terus. PHK ini. Oke. Ya kegiatan tuh nggak ada lagi. Kenapa Dan harus dia dipertahankan? mulai masuk memang sudah untuk kegiatan itu. Dan ketika itu tidak ada, kenapa harus dipertahankan Kenapa harus lagi? dipertahankan? Oke. Tidak prioritas nasional misalnya. Kita akan lanjut lagi Prof Ya. dengan apa saja sih upaya untuk mengatasi efisiensi tadi di Ya. negara kita Ya. setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Oke, Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara Di sini. Ya. Oke, Prof. Tadi Oke. kita sudah bercerita tentang apa itu efisiensi. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke implementasi efisiensi itu kepada daerah. Apa saja upayanya, Prof, yang bisa dilakukan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, supaya efisiensi itu bisa berjalan dan roda pemerintahan yang berbasis anggaran tadi itu juga bisa berjalan. Jadi nafas Undang-Undang Nomor 1 2025 itu harus mampu kita buat actionnya di Provinsi Jambi. Oke. Baik APBD provinsi, APBD kota, dan APBD kabupaten. Termasuk yang non daerah seperti Universitas Jambi, Oke. IAIN, yaitu Polda, Korem, instansi vertikal ya. instansi vertikal. Oke. Ya. Dia harus mampu kita mengimplementasi di situ. Tentu harus diawali dengan, dan kita menyadari, saya yakin persis bahwa kawan-kawan yang ada mengelola anggaran sudah tahu persis dia, ya ini yang harus diefisien. Oke. Ya. Tapi secara konseptual ada dibuat refocusing dulu dalam planning. Jadi budget planning itu diulang lagi. Ya dalam menyikapi ini mana yang harus. Walaupun pada posisi APBD sudah ditetapkan. Apa APBD sudah ditetapkan. Oke. Karena dia berubah anggaran, Ya. dibuatlah refocusing budget planning. Yaitu Oke. dalam upaya kita menyesuaikan dengan efisiensi, yaitu budget efisiensi nasional dan masuk kita kepada daerah. Kan banyak sekarang itu, Ya. yaitu mungkin ada anggaran PU, yaitu yang harus dikurangi, Yang yaitu diefisiensikan. Begitu pula anggaran perjalanan dinas harus efisiensi. Begitu pula ATK harus diefisiensi. Oke. Ini yang harus kita efisienkan.
Salah satu contoh misalnya, kita bukan asing lagi di Jambi ini. Kalau seminar FGD itu di hotel. Ya, di hotel itu. Kalau mulai habis tahun anggaran, coba lihat tahun anggaran tuh, mulai bulan September, Oktober, November, Desember, semua hotel penuh. FGD ini, FGD itu, macam-macam diskusi, seminar ini, seminar itu gitu ya. Kan ini terbalik cara berpikir. Bukan kita yang membiayai Swiss Bell, bukan kita yang membiayai BW, tapi justru swasta yang ikut membiayai kita dalam melaksanakan pemerintahan ini. Ini dibalik cara berpikir. Kalau kita di Swiss Bell, honor orang bisa dibayar. Tapi kalau di dinas kita tidak bisa dibayar. Pertanyaannya, apa guna aula kita yang sudah kita bikin? Apa guna room-room yang besar untuk FGD? Ya toh? Dan ini harus berani disuarakan oleh pemerintah daerah. Kalau itu masih terkait dengan aturan-aturan, harus berani diupayakan. YIN apa kurangnya? Aula Unja apa kurangnya? Tetapi kita harus seminar di Aston, di Swiss Bell, dan macam-macam. Cara itu cara berpikir yang terbalik. Swastalah yang harus membiayai kita, bukan kita membiayai swasta. Pola kerjasama is okay. Tapi kerjasama yang saling menguntungkan. Kalau ini bahasa Jambi, untung di dia, buruk di kita. Aula kita ndak pakai, dia dapat untung. Dia lah kita promosi, dapat untung lagi. Jadi diawali dengan planning. Kalau sudah di planning bagus-bagus, maka kawal implementasi. Pertanyaannya, siapa yang mengawal implementasi? Ya mulai Pak Gubernur, Pak Bupati, yang terutama lembaga legislatif, yaitu DPR, kawan-kawan kita DPR, kawal itu implementasinya. Dan memang fungsi pengawasan ada di mereka. Ada di mereka fungsi pengawasan, dikawal benar. Tapi jangan ngawal itu harus diawali ngawal dewek dulu. Jadi pengawalan itu self evaluation dulu, dievaluasi diri sendiri. Jadi kawan-kawan di DPR juga harus hemat. Ya tuh, jangan sebentar jangan dinas itu, sudah banding ke situ, sudah banding ke situ. Kawan-kawan di DPR. Jadi awasi diri dulu, efisien diri dulu, baru kita mampu mengawasi eksekutif itu. Awasi benar. Begitu pula pejabat-pejabat kita. Diawasi benar-benar anggaran itu betul-betul efisien. Saya salut lah beberapa pejabat di Indonesia sekarang. Kita lihat misalnya pemerintah kemarin melakukan retret ya. Ya, retret program. Ya toh. Itu sebenarnya dalam rangka menyamakan kependangan itu. Ya. Yang dibicarakan di situ efisiensi anggaran. Untuk itu saya yakin yang gubernur, wali kota, bupati sudah paham. Karena hampir seminggu retret di situ tuh. Yang dibicarakan antara lain adalah bagaimana mengefisienkan anggaran. Sinkronisasi pusat dan daerah. Nah, tentu Mas Desi adalah di saat kita efisiensi, jangan pula sempat pertumbuhan ekonomi kita turun. Nah, itu persoalan. Harus berbanding lurus, Prof, berbanding lurus. Efisiensi dengan pertumbuhan ekonomi itu harusnya berbanding lurus. Ya, kembali lagi saya bilang efisiensi tidak berarti mengurangi energi untuk tumbuh. Tidak mengurangi produk. Jangan mengurangi produk. Sekarang yang kita kurangi itu yang boros. Yang boros kita kurangi. Tapi yang untuk tumbuh kita tingkatkan. Ingatlah, Indonesia mau tumbuh, Pak Prabowo itu nasional itu mau 8%. Mau tumbuh. Ya, Jambi kita baru sekitar 5,7%. Paling tidak kita kan mendekat ke situ. Paling tidak. Apa 6%, 6,5%. Apalagi kan Jambi begitu banyak sumber daya alamnya. Ada WKS, ada Petrocina, ada batu bara, banyak lagi. Rasa-rasa Jambi ini jauh tidak kalah dengan provinsi lain. Dalam natural resources-nya. Pertanyaannya adalah,
sejauh mana kita mendapat untung dari pihak swasta. Ya toh? Oke. Mas Desi, di nasional itu sudah dibuat namanya Danantara Project. Oke. Ya, lagi banyak sekali dibahas itu, Pak. Iya kan? Ya, Danantara ya. Sekarang sudah terkumpul uang di Danantara itu sekitar 16.500 triliun. Ya toh? Itu sekitar 302 triliun itu dari efisiensi anggaran. Nah, bayang aja, nasional mampu mengefisiensi sekitar 300 juta ya, 300 triliun ya, triliun ya, T ya toh, dari 16.000 tadi, 300.000 itu dari efisiensi. Dana itu dari mana? Dari pihak swasta, dari dividen Pertamina, dividen ini, dividen itu, segala macam dihimpun semua, ya toh, masuk dalam ngelola di situ. Sekarang terhimpun dalam satu lembaga yang namanya Danantara. Dan guna dana itu adalah untuk mendorong efisiensi, mendorong investasi, supaya investasi juga digerakkan, yaitu hilirisasi antara lain, yaitu proyek hilirisasi. Ya, itu dari dana-dana itu. Nah, kita harus berebut. Dana itu jangan sempat tidak masuk ke Jambi. Ya, karena di Jambi ini hilirisasi ini belum begitu bergerak. Belum. Sawit kita masih karet mentah, sawit mentah, karet masih karet mentah. Pelabuhan kita belum punya. Tuh. Mungkin. Termasuk dana itu termasuk untuk infrastruktur. Dan ini yang harus kita rebut ke pusat untuk membiayai ke Jambi ini. Jadi satu sisi efisiensi kita tegakkan. Berikut lagi, cari dana dari swasta. Jadi kalau sekarang kita dana dari swasta itu sebut aja lah, bisa dapat CSR macam-macam. Dikumpul lagi. Kalau Pak Prabowo itu pekerjaan itu ngumpul swasta besar. Baru kita dengar 4 hari yang lalu kan ngumpul. Betul. Sudah itu dibentuk lagi Danantara. Mungkin di Jambi juga gitu. Swasta itu kita kumpulkan untuk membangun. Salah satu isu yang terpenting, bagaimana swasta membantu membangun jalan batubara. Jalan khusus batubara. Yang sejak dulu kita suarakan terus. Tapi aksinya mana? Aksinya mana? Bisa tergantung komitmen pemerintah, komitmen swasta, komitmen lembaga legislatif DPR kita. Untuk betul-betul itu sudah wajib harus kita jalankan. Kalau nggak begitu nanti yang terjadi kita capek membangun jalan yang bagus dari sini ke Batanghari, terus ke Bangko, terus ke Tebo segala macam. Tempo sekejap akan dihancurkan oleh truk batubara itu. Yang melebihi tonase tadi. Itu juga termasuk kata efisiensi. Jadi efisiensi itu masuk kata-kata memelihara barang. Masuk itu ya. Masuk. Jangan sempat barang sudah ada, sementara nanti ya umurnya harus 3 tahun, terus setahun rontok. Jadi boros aja. Boros. Jadi bagaimana kita menggerakkan swasta kita untuk ikut berpartisipasi dalam membangun Provinsi Jambi. Termasuk kawan-kawan kita yang ngelola sebagai bupati, sebagai wali kota. Baru kemarin saya baru pulang dari Tanjung Jabung Barat. Baru 2 bulan puasa ya. Itu hadir kawan dari Pertamina, hadir dari Petrocina di situ. Saya sudah suarakan itu. Supaya mereka itu ya jangan hanya resources kita diambilnya. Sementara capital outflow besar. Capital inflow sedikit. Bahkan Pak Mas Desi ya, saya tantang swasta itu. Coba kata saya, yang you bangun itu kayak capital social capital. Katakanlah misalnya, berdiri suatu universitas
yang dibiayai oleh swasta, ya kan? Universitas mana? Misal Tanjung Timur atau Tanjung Barat, atau kedua itu bergabung. Ada universitas swasta yang dibiayai mereka, atau rumah sakit swasta yang dibiayai oleh swasta. Ini kan jangka panjang. In the long term itu, yaitu manfaatnya itu jangka panjang, bukan hanya jangka pendek, dan manfaatnya itu untuk ekonomi tumbuh. Dengan memanfaat mereka, jangan hanya bangga dengan CSR. CSR dikasih segini, membantu ini 1 miliar, 2 miliar, gitu. Dan itu temporer aja kan? Temporer aja. Jadi kita bagaimana supaya ini kita kita tahan dulu, pikir begitu. Kita tahan dulu, karena upaya yang lain pasti masih ada setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Prof, menarik sekali nih, Prof. Dari apa itu efisiensi, kemudian gitu implementasinya di daerah bagaimana, bahkan yang paling menggelitik tadi, Prof, ternyata Prof Sumitro itu sudah mengemukakan bahwa negara kita ini sudah inefisiensi dari zaman Orde Baru. Betul. Sekarang sudah di atas reformasi kita ini. Betul. Sudah berapa kali ganti presiden, ganti kepemimpinan. Ternyata praktek-praktek inefisiensi itu masih berlangsung. Nah, ini menyikapinya bagaimana, Prof? Jadi kalau kita bicara tentang implementasi atau aksinya. Yang pertama harus diawali oleh transformasi cara berpikir. Jadi harus transformasi cara berpikir dari pejabat-pejabat, mulai Pak Gubernur, Pak Sekda, macam-macam, terus Pak Bupati, terus jajaran sampai kepala-kepala dinas dan semuanya, termasuk anggota dewan pengawas, termasuk kejaksaan, termasuk polisi, semua semua. Prof. Jadi bertransformasilah kita, merubah alam pikir bahwa kita ini harus efisien. Mindset. Jadi mindset kita ngelola daerah ini, harus berubah mindset. Kalau berubah mindset berubah, suatu aksi berubah. Misal itu misal. Tidak ada gunanya perencanaannya bagus, kita menggerak pada efisiensi, tapi di satu sisi orang yang melakukannya nggak sesuai. Jadi kayak sekarang Mas Desi ngundang saya bicara tentang ini. Kalau sempat Mas Desi undang misalnya kata pendidikan agama untuk cerita efisiensi, nggak pas. Nggak pas, betul, Prof. Itu jadi boros. Jadi anggaran boros, output nggak sesuai. Gitu. Begitu pula dinas-dinas. Haruslah diawali oleh menempatkan dinas-dinas itu betul-betul pas di bidangnya. The right man and the right place. Jangan main-main lah. Boleh-boleh aja. Politik itu boleh. Tapi politik yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Jangan sempat politik yang dulu dominan politik dibandingkan produktivitas. Ujung-ujung orang duduk di situ tapi dia nggak bekerja apa-apa. Ya, kalau dalam bahasa kami ekonomi sering juga disebut Mas Desi itu disguise unemployment. Arti dia duduk di situ tapi dia tidak optimal mengerjakan pekerjaan itu. Boros juga. Mengapa boros? Mengapa? Karena dia tidak mampu. Ya, kan sebut aja lah misalnya ngelola kabak ekonomi, tapi dikelola orang dari YIN, misal, betul. Begitu pula misal infrastruktur yang berkaitan infrastruktur, harus orang yang ngerti infrastruktur. Yang ngelola tentang kemiskinan harus orang yang berlatar belakang kemiskinan, sampai ke unit-unit ke bawah, Kalau tidak diawali dari situ, maka bayangan kita, planning kita
tidak mampu diaplikasi oleh orang-orang yang bersangkutan itu. Karena dia nggak mampu, bukan dia nggak mau. Dia nggak mampu. Nah ujung-ujung kita resapel melulu, sebentar resapel, untuk resapel. Karena yang pertama itu sudah nggak tepat orangnya. Jadi Mas Desi, secara mikro Mas Desi bisa mengelola ini karena mampu. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya mampu. Karena latar belakang saya memang orang ekonomi, ya. Jadi nggak ngarang-ngarang. Begitu pula dengan pelaksanaan pemerintahan. Kalau kita nempat orang pas pada bidangnya, sama dengan kita mengatakan, ayo efisiensi, optimalisasi, yaitu efektivitas, itu akan jalan dengan sendiri. Nah begitu lagi dan lain-lain sebagainya. Jadi awalnya dari situ. Mindset dulu. Mindset. Nah sesudah mindset baru komitmen pelaku pembangunan itu hanya ada 3. Ada 4. 1 masyarakat. Masyarakat harus berubah. 2 eksekutif, mulai gubernur sampai terus ke bawah harus berubah. Legislatif, anggota dewan harus berubah. Yudikatif. Yudikatif juga harus berperan untuk mengawal. Ya salah, ya. Dan itu yang harus kita kelola dalam kaitan dengan Jambi khususnya. Budget defisit itu sudah gambaran. Kita kurang mampu mengelola anggaran. Sudah itu apalagi? Coba kita lihat misalnya Jambi ini. Ini Januari, Februari. Udah Maret nih kan? Iya, Maret. Itu belum ada apa-apa tuh. Ya, sudah triwulan pertama. Triwulan pertama nggak ada apa-apa. Betul. Nggak ada apa-apa. Nanti pas di ujung kebut itu. Ya. Ya toh, ngambil bisa baru pas di ujung triwulan terakhir baru 60%, 50%. Tapi pas di Desember hampir 100%. Kan di situ sudah gambaran inefisiensi. Coba implementasi triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga betul-betul jalan dengan baik. Jadi saya pikir begitu. Bisa berimbang peredaran anggaran itu tadi dalam 1 tahun itu per triwulannya, Prof ya? Ya benar. Nggak numpuk di akhir tahun. Mas Desi jangan lupa, efisiensi itu juga bermakna kepada apakah anggaran kita, APBD, APBN itu digunakan tepat waktu. Mana yang triwulan pertama, triwulan kedua, Ini triwulan pertama tuh berapa harus diserapkan? Kalau dibagi ya, triwulan ini. Ya, berarti ada 4 triwulan kan? Ya. Minimal triwulan pertama 30% jalan. Triwulan kedua sekian jalan. Triwulan ketiga jalan. Catatan saya, jangan coba-coba dalam efisiensi ini justru mengurangi hak orang yang betul-betul wajib. Negara Indonesia ini kesehatan harus dahulu. Prioritas ya, wajib. Oke, kesehatan. Honor dokter, obat di rumah sakit, yaitu BPJS dan lain-lain sebagainya, itu berkaitan hayat hidup orang banyak itu. Ya. Kita harus menjadi prioritas. Sudah itu apalagi yang kaitan-kaitan dengan sekarang kayak pemerintah sekarang. THR udah dijanjikan harus keluar katanya. Gaji 13 ada, berarti dia nggak mau mengurangi kebahagiaan masyarakat. Berikut swasembada pangan. Ya. Jambi harus tekanan pada swasembada pangan. Jangan sempat jagung beli, daging beli. Ya toh ini orang mau lebaran nih. Mau lebaran. Dari mana dapat kambing? Dari Lampung. Ya toh dari impor, sebutlah impor. Masuk dari daerah lain. Daerah lain. Mana swasembadanya? Masa Jambi? Swasembada jagung kita datang dari luar, sapi daging datang dari luar, padahal kita bisa sebenarnya, beras datang dari luar, berarti kita bisa. Untuk itu fokuslah anggaran kita kepada swasembada pangan. Stunting prioritas, kemiskinan ekstrim prioritas. Itu dulu tekanan stunting, kemiskinan ekstrim, sudah itu swasembada pangan, kesehatan, pendidikan. Dan itu harus menjadi tekanan di dalam efisiensi ini. Penutup adalah efisiensi hanyalah pada yang boros. Efisiensi jangan sempat pula mengganggu pertumbuhan.
Oke. Kalau mengganggu pertumbuhan, maka dampaknya kepada kesempatan kerja. Oke. Berefek panjang lagi. Lebih panjang. Khusus Jambi, Jambi adalah provinsi yang punya natural resources yang sangat besar. Jambi banyak swasta, Jambi banyak potensi. Tinggal lagi Komitmen tadi. eksekutif, semua Eksekutif. kita punya komitmen untuk bertransformasi. Oke. Saya yakin dan percaya, yaitu Jambi akan jauh lebih maju dibandingkan dengan tetangga-tetangga kita. Amin. Saya pikir begitu, Mas Desi. Oke, Ya, terima kasih ya. Prof. Ya. Luar biasa, karena memang cinta efisiensi ini nggak hanya cinta di kantor. Ya. Di warung kopi pun orang sudah bicara efisiensi. Karena Betul. pemahaman mereka yang beranggapan efisiensi itu adalah pemangkasan. Iya, Padahal kan sebenarnya tidak, mengurangi yang tidak penting. betul. Mengurangi beban-beban yang selama ini mengikuti tetapi Betul. tidak produktif. Betul. Nah, dan yang paling penting tidak mengurangi hak, Betul. apalagi hak hidup ya Prof ya. Ya. Oke. Kemudian Mas Desi, wajar kalau dalam satu periode, Oke. kalau nasional Pak Prabowo itu yang penting makan bergizi gratis misalnya Ya. kan tekanannya, swasembada pangan, Ya. stunting, kesehatan, kemiskinan. Tentu ada anggaran lain yang Ya. tidak prioritas yang dipangkas. Ya. Ya. Betul. Misalnya membangun fisik yang besar-besar, Tunda dulu. ya tunda dulu. Ya. Itu namanya bukan tidak, tapi ditunda Ditunda dulu dulu. karena kita punya keterbatasan budget. Betul. Dan ada prioritas yang harus diselesaikan. Kita pribadi juga gitu, Mas Desi. Betul, betul. Kita pribadi, Mas Desi nggak usah lah membangun besar-besar dulu. Anak masih sekolah, Betul. gitu. Penting anak sarjana dulu, tata semacam gitu. Nggak usah lah membangun rumah besar-besar. Beda dengan saya anak udah selesai, semua udah selesai. Tinggal saya ya jalan-jalan aja lah gitu, Oke. kira-kira gitu. Ini beda. Jadi alokasi anggaran tergantung Tergantung kepada kemampuan anggaran juga. prioritas kita mau mana yang Oke. harus kita prioritaskan. Jadi saya pikir gitu. Sip. Terima kasih Ya. Prof. Ya, Oke. udah berdiskusi di Amin. bulan Ramadan ini. Terima kasih. Tidak hanya edukasi, informasi yang disampaikan, tetapi juga kebarokahan. Amin. Nah, ini Ya menyangkut Rabbal hajat Alamin. hidup orang banyak. Sip. Dan cerita efisiensi ini kalau enggak dimengerti bisa salah paham, Betul. bisa gagal paham. Betul. Dan itu akhirnya melahirkan kebijakan-kebijakan yang salah juga. Terima kasih Prof. Oke. Sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan akan jadi diskusi berlanjut nanti Prof. Amin. Karena cerita efisiensi ini akan panjang. Ya. Dan tentunya akan banyak hal yang harus kita lakukan secara Ya. bersama sehingga efisiensi itu bisa tercapai. Oke. Terima kasih Prof ya. Terima kasih. Pemirsa, tentunya sebuah keniscayaan di era sekarang efisiensi itu menjadi sesuatu hal yang wajib dan menjadi kebiasaan, habit. Ya. Tidak lagi menjadi sesuatu yang pemaksaan karena itikadnya adalah baik untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Amin. Terima kasih, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.